Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak cerita ilmiah, asu niku dia asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarih apa? Mukalibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora ana apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, "Ya Muhammad, sing halal apa wae?" Jawabe Allah, "Mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari." Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane teng mriki tafsir ayil kawasib minal kilam. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilam. Wasibak pada iri. Kalau terangno, jadi kalau tak terangno fikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kalau terangno ini gimana? Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus satu. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan sing halal niku kalih disembelih secara syar'i, dipotong secara syar'i niku sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Misalnya sampean kidang mlayu sampean panah mati niku halal gak usah disembelih. Nanti kira-kira kurung atau masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi kalau sampai disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alamtum minal jawari. Jadi ana kidang melayu tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa libes nopo-nopo melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan nopo dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine itu contohno asu wa ma alamtum minal jawarihi nopo mukallibin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nganggo metode Syafi'i. Kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge iku Ashabul Kahfi iku 7. Wa saminuhum kalbuhum. Wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis.
Nggih, darani asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewan ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia. Asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atus juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, ben rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal kaya ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Kuri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan nih lho, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah, ora urusan cocok ora cocok. Nah menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis ini ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalfu falyaghsilu napa sabah. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikirnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha inna ahadikum al-kalbu falyasilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyasilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek wadah itu ada minum, pertama wadah minum, ngangge ngombe napa wadah dindi setuju. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya job itu ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mengke sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah sih mungkin tes arek menurut Imam Malik ndak nanti. Dibasuh ping 7 itu tak abudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ora ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah ambek dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena jilat itu bedanya ada. Sama nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak dijilati itu ora gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis.
Imam Syafi'i boten. Ayo ora dilatak kok demak najis. Lah iku sing wates ekstrem. Akhirnya demak ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa? Sapa. Wa asal usul cerita ilmu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun al siratun. Omah iku ora ngarah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wae wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngarama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Gimana? Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk ditentang. Apa petuan asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetap ngono kan jawabannya. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe malah kan. Akhirnya ulama-ulama sufi sama ngaji tentang hikam tentang ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ana kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu, ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Ausuratun muridan bi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomat, kepengen barang itu, atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi, pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Kok anggere pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae di pendapat mesti duwe. Wong dina apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat waktu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana apa minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Terusane seperti fa masalhu kama salil qalbi in tahmil alaiyal has aw tatrukhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil qalbi. Lah asu iku piye in takmil alaiyal has au tatruku ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku duwe penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksude asu ning ngono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Mun sakniki sampean kayak mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mboten. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih sampean maca teng Al-Madzhabul Arba'ah napa teng Mahali teng enak wonten keterangane dari Imam Malik asun hadis itu. Ngoten, zaman ngaji nggih. Ngaji ya. Ngoten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nek didilat ora? Terus ada iku ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nek ada ngombe meneh nek telek, debu sampean umbah.
Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah berdilat kebun mbak itu ngomong. Iya dan kira-kira. Mana ngaji gue ngalim ben pengalaman. Awalan ini Imam Suyuti tetap wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamaknya kalbun. Artinya apa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara Kiai jujuran sirawani. Kalbun itu pantangan, kalbun. Tapi Imam Suyuti tetap nyantokna minal kilab. Ini Imam Suyuti loh. Minal kalbun, ya kalbun asu. Ya karena memang nggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi'adah. Dan dilat bi'adah itu memang ekstrim. Imam Syafi'i betul. Nak dilate wae najis liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Hingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengiri makhluk jenis apa? Anjing. Kaman sebulan kucing bajari tak itu. Masa rumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawan Islam lebih hebat sampai kucing. Nasibnya kucing apa? Ceritanya itu dari Nabi kucing turun sajadah digunting demi apa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolen. Mana budi-budi ke daerah santri ana asu nek ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun saniki mun ngoten iku juga lho ngono, tahu-tahu begitu. Sampai wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora daerah niki asu. Wong orang mata itu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi waslu alaihim nabal ladina apa? Atena wa ayatina fansal khaminha fa'atba'u syaiton fadana apa? Minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ardi wattaba'a hawa. Famataluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas atau tatruhu napa jalan. Nah, itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Dan ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno niku tiyang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilatasi mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo. Terus didilat sapi, kira-kira mbok gasorian buat. Aku ngombe cara seperti apa-apa rugen tak am. Tak baso gitu. Omone kepu, ora kepu. Dadi ngoten niku biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing sing duwe perilaku asu. Halon teh mukallibin iku hal mingkal labtul kalbat tasdid. Kalabtu kok nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu tasdid. Arsaltuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab.
Lafat to alimuhunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Tangkeng hale domir mukallibin. Tu adibunahunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi saking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi mau hewan sing halal kali cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Saniki lho cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai, nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Aku lalu gak ada paman seneng bedil ya, hampir mati tetap dipangan. Dari alasannya, kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang, cara fikih macam halal. Kidang sampean panah, terus mati. Cara fikih apa? Halal kan gitu. Meskipun ras sempat disembel. Saya kira anaknya kan gak panah. Bedil. Ini bedil angin, tembak. Nah cara sampean halal tuh. Bedil angin. Mati. Nah cara gue mati loh. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Ya udah betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf. Alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani ukuran landep itu apa? Ora iso tembus tembus. Dadi kiai sing darani ra landep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landep itu apa? Oh nyata tembus. Nak barang tembus apa barang landep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mereka darani orang sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong mbangkat ngono wis kelar nyate. Nyate nak karwan hal. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judulalah kiai-kiai sing ngilapno ngoten jan kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula nak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa. Nyate. Uripe gak makmur. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mereka dia nyata gitu. Kapan amur ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu. Sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada kecuali khinzir. Yes. Jadi cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia yaitu khinzir. Celeng babi. Hewan loh gitu. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin yaitu sing duwe paruh kuat utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiai nyonto dibantah. Cengkraman kuat itu piye? Contone kok bido. Bido nak nyengkrem kuat, pancen bido kuat iki kuat alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet kutilan sing cilik-cilik niku ora kuat. Tapi ana kiai sing nyenek aku kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Ra gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus au fiskan uhilal ghairihi wa menyangkut nyebute. Tapi jelas kewan disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan ala ta'imiyat amhu illa ayakuna mai tata kecuali itu badan nggih audama masfuhan atau gedhe cara Jawa dideh awlahma khinzir utawa babi aufiskan uhilla li ghairillah atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala
Namanya dubihat bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah manapa? Khinzir. Sehingga Imam Malik darani mangan daging asli mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Wis pokoke standare ngerek apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampeyan nak madzhab Malik ngoten lho, sampeyan nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mawon madzhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu khayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakullu mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Menurutku asli tek dawi Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok. Istahbasadul Arab. Wa tiba asalimah. Dan orang yang masih waras juga nganggap jorok. Maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Ya, tapi mau mapalar atau jijik. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras, itu darah isi. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing ya. Enggak terus kena fungsi, terus hilang jijik. Marahi penyakit mahmari. Mulai bolak-balik mata. Ilmu agama sebenarnya kontek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu sebenarnya ilmu agama nyorok. Misalnya ngeten, agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Karena ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngoten. Iki misalnya ngaramno ulo, karena ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine, ngono kok haram, iman kan ngono. Kok sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani nah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ngono. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat temu pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, iku teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas ruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial. Kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nak ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud pengiran sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI ya ora ngono iku, wong cilik sithik gedhe bedigatan ABG ber kok tuwek meneh nuno-nuno ndredeg. Iku ora usah Quran lah ya mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam ngunsurno ngono iku krana Allah. Entar roken aku Gus amat tasawuf wae kabeh kan Allah. Tapi mutasamu kok pas umat. Jadi iman kebutuhan wong Islam ora ngerteni pas umat. Yo kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Kayak bendera besar-besar kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis,
Kiai NU ku keselera karuan nerang najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat kita angkono do ribet ge gendera demo ya ora tempat ge gendera to bedina mulang urusan apa najis mulang kate jlimete ra karuan ana mutada mutamayyiza muhayyizah tahayyirah sampai mbono sing gamun akhlak aku ambek ora aku wis entek energi menapa entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun tak niki dihitung ini ngaji tenan gitu tapi ini tertutup ya artinya ngaji zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi ganti duit cilik. Paham ya? Oposisi ganti duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nate ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala komsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, yaitu hanya bunyal Islam ala komsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu anti negara balanya Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, gaya senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kalau ini pas ngaji tentang kanca-kanca sing derek kula kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya. Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya, karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Ya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit.
Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut masumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut masumi saja ke kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya ada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, mulai sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qolatil a'rab amanna. Wong desa muni amanah. Sajane urung level ini amanah, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jamaatul muslim. Wis pokoke kalau umumnya wong Islam. Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid diwarang. Mergo umumnya wong ra salat melok ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula seneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Nah, kula anggere iso nggih biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Nanti bakule nggih bangga. Gus Ba sering jarang mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ora buan. Pokoke umume wong Islam marung ya napa? Marung. Termasuk umume kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen, pokoke sing umum-umum mah. Niki penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darah ini Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% yang keramat tungkak, yang doli, Islam kabeh KTP ini. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau nanti kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang melebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung BTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu orang ini gua anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang samu matun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedanya kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing dualan sing gundul-gundul. Dari apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa mustamiun. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi.
bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditektir jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak berbangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya orang nyarat gubernur Islam, yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Nah, itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam malah khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, Kak, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting benar, itu sensitif, nak takut amono sensitif. Aku balik ngaji ini sensitif. Senengannya kok takut sing sensitif. Takut sing umum mau. Misalnya takut sing umum, lah penake piye ketua Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pengiran. Wong di duwe ora dosa lho, kan. Tapi mungkin di sepuro pengiran. Tapi ini ngaji, ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesannya Nabi Nabi talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullasya. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullasya. Kalau sering ngaji tentang santri-santri, kalau ada yang ngaji, kalau nganti nangis, kalau ceritani. Kalau niku ulama, kalau sering numpak mobil pribadi, sering ngebis, gitu. Ketemu preman, sering lunga dewi, tidak ceritani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullasya. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri, sekali lu ngodewean kecelakaan. Wong sini dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini, nak nong kecelakaan ning dalan-dalan, ya wong ning dalan-dalan. Kurang arah Pak Kiai, ya orang arah wong bupati soleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara di dalan-dalan orang kesasar takut alamat ditakoi. Kue tahu di ganjaran zona alamat orang kesasar. Kok kita orang tahu nih dalan? Tapi ternyata rahmati Allah dilipat nong di dalan-dalan. Kita lu ngoning di raro alamatnya takut orang yang di jalan. Kita harus iman. Karo rahmati wasiat pula. Rahmatnya Allah di mana? Nanti kalau ulama lagi biasa tentang terminal, ketemu macam-macam biasa. Cara pulau lagi biasa, tak mau coba rahmati wasiat apa? Kalau biasa lah orang. Ya artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas, bahwa rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas. Kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, ninggalan di kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal gitu cabut itu fasek kabeh. Baru ngono butuh ngisi gitu wis wong fasek wong bayar. Kok dalili, ngomong kok bayar fasek. Nah, gue malah iso ngising kan. Fasek ke Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di Bang Soleh ra di fasilitas. Fasek ke Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kullasya. Lah kullasya ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji ini ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar.
Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah. Memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu ini kitab Muslim. Muslim itu 2 kitab, yang satu paket dengan Bukhari napa? Muslim. 2 kitab yang diyakini sahih setelah kitab buah. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab buah adalah kitab Bukhari nama Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulane iki ngalim-ngalim Jawa orang bejoban, umumnya wong nganggo hemis. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim mau memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang Jumatan bin macam, tapi ini mau ya wong tertentu, jubarang itu wong alim. Narapati alim kata, tapi jubarang mau dapat terus. Mau alim-alim kali beru mesti biasa-biasa lah. Panas. Tergugat ya tenang. Sing umum-umum mawon. Mohon terus akan saniki lah. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umara fima yukhalifu syar'ah wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Kalau wajib. Haddatsana Haddad bin Khalid, haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satakunu umaro fata'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man ankara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakunya sing enggak bener. Faman arafa bari. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari ya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man, salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat. Lah sing ra selamat sapa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya bata. Walakin man rodiya, tetapi ini sing ra selamat yo rido cocok buat apa ya anut wah cocok pintan to. Mergo untuk bagi bagian. Satu rumah ono tuh biasa wae. Biasa wae perkara ngene ae. Walakin man rodiya napa? Bata. Lah ini anti ke Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing Umar? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Wala dawuh sapa Nabi, "La ojo." La ojo. Masallahu selagine mereka isih salat. Ini menunjukkan gitu bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatiluhum jawab Nabi napa? Wah, jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi napa? Jangan. Tapi anti Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sholat, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama lagi.
Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat. Yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kelemahannya teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Loh iya, resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gento semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Kalau sudah fasik tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan. Dia bisa keceluk komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngaku eksistensi Tuhan. Ya teman saya ingin pikir. Ya, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara, misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara, tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Jadi ya, pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana, enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu, dalam aturan Islam, kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskin kami, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun ra usah ana sing miskin dhewe. Roken ra usah ana sing miskin. Idam Samawi ra usah dolim ning Roken wis kere. Berarti kekerean ini bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Wis kali-kali nyalahno awam dhewe. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah miskin. Tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Yang orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kata kula, wah aku bar mergawe modal sak mungkin bangkrut, kowe bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kira iku wis bawaan. Wah, kira lateng. Artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya sudah hasil, itu ya tetap kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek dia, orang korupsi lah, yang kere tetap kere. Itu kan repot, tapi nyala sombong.
Tugale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngelu mendiknas ya. Udah tarik SDM rendah atau sinau tetep bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis do bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah sih ora usah sekolah belajar dhewe maca-maca buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat. Selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama. Bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulai dalam bahasa tasawuf darani kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya kan merem, tapi sebagai wong ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Agama itu ya syaratnya kan gampang munib, ya mudah kembali. Bar kesasar tidak balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sekrepa nak ucul tenan ya. Ora lah mun parah dak niku. Makanya Nabi hanya punya syarat sholat. Maksudnya sholat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga. Sholat di situ tuh bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Apa institusi apa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Bisa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka ada sholat, tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan, masalah perang itu harus kita lakukan ketika ada lahu dimat suami wa biya'u wa sholawat wa masajidu yudkaru fiha smuwahi kasirah. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali gak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan.
Makanya di Quran nonton ayat walau la tafwa inna tabadhum bibadil lahud dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jika yuskaru fi hasmuwahi katsira wa la yansuruna wa hum Oke, ada perang. Kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid nggak boleh berdiri, orang nggak boleh Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit atau orang pokoknya kalau itu hitung-hitungan ya. Aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini gitu, nak umat gendone ya ngitung duit. Ya karena umat. Mari dosanya kan mau eksiden, cuma kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan rum komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampai kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Madinah? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, mereka kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya saja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama dilarang. Artinya ukurannya itu tidak harus Islam. Tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh, itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik, ya panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya masalahnya roh tahu orang betul dan roh kita tahu orang lain tak ulang, mulanya kita ulang. Pentingnya ngaji ini biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Nah, bodohmu orang dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Melarat dene tim melarat wis napa? Mbok melarat ngenteni tim melaratno wong. Jadi keren. Mau aku buang perut mari dhuwitku dibodohi wong keren. Tawangane melarate ngenteni dibodohi. Wah, mesti sampe ora tau ana sing bodohi wis melarat. Parah. Ora tau dibodohi, ora tau bisnis kok melarat. Subhanallah. Melarat sing apik to. Ngenteni dibodohi. Wah, misalnya jadi kiai yang ngono di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren, jatuhnya ngenteni dijatuh orang sing jatuh tau wis blesek. Mau ya jatuh ngenteni sing jatuh tau kan lumayan, tawangane orang sing dikabing hitam. Mau bisa jadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles. Orang sing nyai kok wis ambles. Wah nak jatuh sing terhormat, melarat atau sing sopan tidak urip. Jadi walakin marrodia wata. Kalau kau matur sopo sahabat apalah nuko tidur. Mono orang merangi kita ing Umaro. Jabe Nabi kau lala, kau usah revolusi, kau usah perang mah. Sallallahu alaihi salat ya. Al-Fatihah. Nggih ngoten mawon ngapunten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.